Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas daftar barang bebas PPN di tengah tarif naik jadi 12% di 2025. Mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan menerapkan skema pajak pertambahan nilai multi tarif. Kebijakan ini diambil untuk menjawab kritik atas rencana sebelumnya yang menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% secara menyeluruh. Dengan skema baru ini, tarif PPN akan bervariasi sesuai kategori barang dan jasa, demi menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan daya beli masyarakat. Barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN. Mengutip dari Kompas, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa ada 9 jenis barang dan jasa yang tidak akan dikenakan PPN dalam skema multitarif ini. Barang bebas PPN multitarif. Adapun yaitu yang pertama bahan makanan pokok, yang kedua listrik dengan daya di bawah 6600 voltage, yang ketiga air bersih, yang keempat usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian jasa bebas PPN multitarif. Yang pertama transportasi umum, yang kedua layanan kesehatan, pendidikan, jasa keuangan, dan yang kelima asuransi. Daftar ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat mengenai barang dan jasa yang tetap terjangkau setelah penerapan kebijakan PPN multitarif. Namun, pemerintah hingga kini belum merilis daftar rinci barang atau jasa yang akan dikenakan PPN 12% maupun 11%. Penerapan tarif PPN untuk barang mewah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan diberlakukan hanya untuk barang mewah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat umum tidak terbebani oleh kebijakan pajak terbaru. Menurut Presiden, kebijakan ini merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Namun pemerintah akan mengambil pendekatan selektif. Dengan demikian, barang yang tergolong sebagai kebutuhan masyarakat luas tetap dikenakan tarif PPN 11% atau bahkan dibebaskan dari PPN sama sekali. Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk melindungi rakyat kecil dari dampak negatif kebijakan fiskal. Barang-barang kebutuhan dasar seperti bahan pokok, layanan pendidikan, dan kesehatan akan tetap terjangkau. Meskipun kebijakan multitarif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, ekonom dan pengamat fiskal memperkirakan penerimaan negara dari pajak tidak akan mengalami peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh cakupan barang yang dikenakan tarif PPN 12% yang terbatas pada kategori barang mewah. Pemerintah telah melakukan perhitungan atas potensi penerimaan yang hilang akibat kebijakan selektif ini. Target penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 sebesar 2.433 triliun dinilai ambisius. Mengingat target tersebut lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak pada 2024 yang sebesar 2.234 triliun. Untuk mengatasi potensi defisit penerimaan, pemerintah akan memetakan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam kontribusi pajak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan target penerimaan tetap tercapai meskipun skema multitarif ditetapkan. Tantangan implementasi kebijakan PPN multitarif. Kebijakan multitarif PPN juga menghadirkan tantangan dalam pelaksanaannya. Penetapan daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12% memerlukan definisi yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, pengawasan implementasi di lapangan harus diperketat untuk mencegah potensi manipulasi pajak. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menjadi celah bagi oknum tertentu untuk menghindari kewajiban pajak. Misalnya, ada resiko penyesuaian kategori barang agar dikenakan tarif PPN yang lebih rendah. Langkah strategis menuju kebijakan yang berlanjutan. Selain fokus pada peningkatan penerimaan pajak, pemerintah juga diharapkan memperbaiki sistem administrasi perpajakan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak juga perlu ditingkatkan, sehingga kesadaran akan kontribusi pajak dapat membantu pencapaian target fiskal negara.
Pemerintah memiliki tugas besar untuk menjaga transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kolaborasi antara instansi pajak dan lembaga pengawas menjadi kunci agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya adil, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan penerimaan negara. Penerapan PPN multitarif mulai 2025 adalah langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani masyarakat kecil. Kebijakan ini memberikan perlakuan khusus terhadap barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar, sambil tetap memperlakukan tarif PPN lebih tinggi untuk barang mewah. Namun, tantangan dalam pelaksanaan seperti definisi kategori barang dan pengawasan di lapangan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pemerintah juga perlu mencari inovasi lain untuk memenuhi target penerimaan negara, terutama dalam menghadapi dinamika perekonomian yang terus berubah. Itu tadi informasi seputar daftar barang bebas PPN di tengah tarif naik jadi 12% di 2025. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.